alternatornya menjadi medan magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Afzala TV. Terkadang pada saat kita nyalakan mobil, panel indikator baterai, ketika mesin dihidupkan, panel indikator baterai harus mati. Coba kita hidupkan. Nah, di sini panel indikator baterainya sudah mati. Ini hanya tinggal panel indikator handrem yang masih aktif karena masih dalam keadaan handrem aktif. Ketika panel indikator baterai masih hidup, ini menunjukkan ada permasalahan pada sistem pengisian aki, entah itu alternatornya, entah itu akinya tekor. Bagaimana cara mengeceknya? Apakah alternator yang rusak ataukah baterai kita sudah soak? Ikuti penjelasan dari saya. Jangan lupa bantu like, subscribe, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Matur suwun. Jadi ketika mesin sudah dihidupkan dan panel indikator baterai masih menyala, ini mesin masih mati. Jadi panel indikatornya memang masih nyala semua. Tapi ketika mesin itu dihidupkan, panel indikator oli, panel indikator baterai harus mati. Dan ketika panel indikator baterai ini masih menyala ketika mesin dihidupkan, kita harus melakukan pengecekan. Bisa jadi alternatornya yang rusak, bisa jadi akinya yang soak. Dan untuk memastikannya, jangan sampai kita salah memprediksi. Dikira akinya yang soak, kita belikan aki, ternyata akinya tidak apa-apa, ternyata alternatornya yang rusak. Kita akan lakukan pengecekan untuk memastikan komponen apa yang rusak. Cara pengecekannya sangat mudah. Yang pertama, kita akan pastikan bahwa alternator mobil atau dinamo ampernya dalam kondisi baik. Caranya bagaimana? Ikuti penjelasan dari saya. Yang pertama, harus kita pastikan bahwa dinamo ampere atau alternator mobil ini kondisinya baik sehingga bisa mengisi ke baterai. Caranya bagaimana? Kita hanya memerlukan obeng yang terbuat dari besi. Obeng yang terbuat dari besi ini nanti kita akan tempelkan di dinamo ampere. Dinamo ampere yang baik, yang kondisinya masih layak, akan menjadi magnet ketika terjadi putaran mesin. Sehingga obeng besi ini akan tertarik, sehingga bisa menunjukkan bahwa kondisi dinamo ampere tersebut kondisinya masih baik. Nanti kita akan tempelkan dalam kondisi mesin menyala. Nah, seperti ini. Nanti harus tertarik, ada daya magnet dari dinamo ampere. Kita coba hidupkan mesin. Mesin sudah hidup dan kita cek apakah dinamo ampere atau alternator itu memiliki gaya magnet. Kita kembali ke ruang mesin. Kita akan coba untuk menempelkan obeng besi. Nah, obeng besinya tertarik karena ada gaya magnet di dinamo ampere atau alternator mobil ini. Ini menunjukkan bahwa alternator atau dinamo ampernya kondisi bagus, tidak ada trouble. Kalau tidak terjadi gaya magnet, bisa dipastikan bahwa alternator ini kondisi rusak dan tidak bisa mengisi baterai, sehingga harus kita perbaiki dinamo ampernya. Di baterai mobil untuk diperlukan pada saat awal start untuk menghidupkan lampu, klakson, dan lain-lain. Jika dinamo ampere kondisi jelek, dia tidak akan bisa mengisi baterai, sehingga baterai mobil kita akan drop atau soak. Yang perlu kita cek selanjutnya adalah soket alternator dan sekring pengisian pada alternator. Karena dikhawatirkan alternator tidak bisa bekerja dikarenakan karena soketnya longgar atau soketnya kotor,
dan atau sikring pengisian pada alternator putus. Yang perlu kita cek selanjutnya adalah kondisi baterai atau aki. Kondisi baterai atau aki yang normal ketika kita ukur dengan avometer akan berada di antara 12,4 volt sampai 12,7 volt. Jika kurang daripada itu, menunjukkan aki kita itu perlu dicas atau dalam kondisi drop. Demikian penjelasan dari saya penyebab panel indikator aki menyala. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa bantu like, subscribe, share, dan komen. Matur suwun.